Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara kasih dalam Kristus, bacaan-bacaan hari ini mengabarkan karya keselamatan Allah yang sudah dimulai sejak dahulu kala, diawali dengan keselamatan bangsa Israel, yaitu panggilan Allah kepada Abram yang nantinya menjadi Abraham, dipanggil untuk meninggalkan negaranya, sanak saudaranya, dan pergi ke negeri terjanji, negeri yang ditunjukkan Allah kepadanya, yaitu tanah Israel. Dan Abraham pun mendengarkan sabda itu dan kemudian berangkat melaksanakan sesuai apa yang menjadi sabda dan kehendak Tuhan. Abraham dipilih untuk menjadi berkat bagi semua bangsa, bapa umat beriman. Kita tahu bagaimana iman Abraham itu sangat nyata ketika dia tidak tahu persis apa yang akan terjadi di dalam perjalanan maupun juga di tanah terjanji yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Tetapi dalam ketidakpastian, dia mengimani Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan yang manggil pasti akan menyertai, pasti akan menuntun dia sampai ke tanah terjanji yang dijanjikan. Itulah iman Abraham yang menjadi teladan bagi kita semuanya untuk juga mengimani Tuhan, mengimani Yesus seperti Abraham, senantiasa mendengarkan sabda Tuhan dan juga melaksanakannya. Di dalam sejarah keselamatan dimulai dengan bangsa Israel, lalu pada akhirnya sejarah keselamatan itu memuncak di dalam diri Yesus. Itulah yang kita dengar di dalam bacaan yang kedua dari surat Paulus yang kedua kepada Timotius. Ditegaskan bahwa berkat Injil Yesus Kristus maka
Kristus telah mematahkan kuasa maut, mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Inilah rencana keselamatan Tuhan untuk menyelamatkan kita semuanya, supaya kita semua yang telah mati karena dosa, kita pun dihidupkan kembali, kita memperoleh hidup baru berkat wafat dan kebangkitan Kristus yang tidak lama lagi akan kita rayakan pada masa Paskah nanti. Perayaan keselamatan, perayaan bahwa kita semua ditebus oleh Kristus berkat wafat dan kebangkitannya. Nah, di dalam Injil kita juga mendengarkan bagaimana pengalaman ketika murid yang dipilih Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, untuk dibawa naik ke Gunung Tabor, kita mengenalnya. Dan di atas gunung itu wajah Yesus berubah di depan mata mereka. Wajahnya seperti matahari bercahaya, bersinar, dan juga pakaiannya itu berkilauan seperti cahaya. Suatu penglihatan akan kemuliaan Tuhan, dan ketika murid ini mereka sangat bahagia, sebagaimana diungkapkan oleh Petrus, Tuhan, alangkah baiknya di sini, jika Engkau mau, biarlah aku mendirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Pengalaman kebahagiaan yang sejati, sukacita melihat kemuliaan Tuhan, kemuliaan Yesus, dan mereka pun mau tinggal di situ untuk seterusnya karena situasi yang sungguh membahagiakan. Mengapa hadir bersama dengan Yesus Musa dan Elia? Di sini Musa dan Elia itu mewakili seluruh nabi perjanjian lama. Musa sebagai pemimpin bangsa Israel yang menurunkan hukum Taurat, 10 perintah Allah, menandakan bahwa Yesus adalah kepenuhan dari seluruh hukum Taurat. Hukum 10 perintah Allah itu menjadi nyata di dalam Yesus yang memberikan hukum terbaru, yaitu kasih kepada Allah dan sesama. Melalui Yesus kita diberikan hukum yang baru, melalui Yesus kita pun sampai pada kepenuhan dan puncak hukum Allah sendiri. Yang kedua, Elia itu mewakili para nabi yang besar, nabi bangsa Israel. Kita tahu Nabi Elia itu termasuk nabi yang istimewa karena dia sendiri itu dipilih Allah sehingga dia juga tidak mati, tetapi dia langsung naik ke surga dengan kereta berapi. Itulah Nabi Elia, nabi yang paling besar di antara bangsa Israel, dan di sini Yesus menjadi pemenuhan puncak dari apa yang diwartakan oleh para nabi. Yesus menjadi puncak keselamatan untuk seluruh umat manusia. Maka kehadiran Musa dan Elia menunjukkan bahwa Yesus itu memenuhi apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi, yaitu Sang Mesias, Dia yang diurapi oleh Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Maka setelah peristiwa itu, tiba-tiba turun awan terang menaungi mereka dan juga sabda Allah Bapa sendiri, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Inilah pernyataan Allah Bapa sendiri yang menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah putranya, supaya para murid itu mendengarkan dia, mendengarkan Yesus, dan juga melaksanakan apa yang menjadi sabda Yesus. Nah, para saudara terkasih dalam Kristus, di dalam masa Prapaskah ini kita diajak untuk masuk di dalam retret agung umat, diajak untuk berefleksi bersama sambil berpantang dan berpuasa, menumbuhkan rasa pertobatan yang sejati dalam hidup kita. Pertobatan yang sejati itu ditandai salah satunya juga dengan
mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya di dalam hidup kita, supaya kita semua menjadi hidup dan tidak binasa lagi. Mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan itulah yang utama di dalam hidup, sebagaimana dilaksanakan oleh Abraham, tapi juga oleh Bunda Maria, yang mendapatkan kabar gembira, dan Bunda Maria pun dengan tekun, dengan setia melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Begitu pula Yesus sendiri sebagai putra Allah, dia pun juga setia dan taat untuk mendengarkan sabda Allah Bapa dan melaksanakan di dalam seluruh hidupnya. Seluruh hidup Yesus, pewartaannya, ajarannya, karya-karyanya, mujizat-mujizatnya, semua dilakukan oleh Yesus untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka sudah sebatasnya kita sebagai murid-murid Kristus, kita pun juga diajak untuk senantiasa setia mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Bagaimana kita bisa mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya? Tentu kalau kita setia untuk membaca kitab suci, mendengarkan kitab suci, dan sekarang tentu sangat mudah bagi kita dengan adanya WA Group, dengan adanya renungan-renungan harian yang disebarkan melalui WA Group. Itu merupakan salah satu undangan bagi kita untuk setiap hari membaca sabda Tuhan. Itu adalah dari liturgi harian yang selalu dimunculkan, dan kalau kita setia membaca, merenungkan sabda Tuhan itu dalam hidup kita, itu juga bisa menjadi inspirasi bagi kita bagaimana kita melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Kehendak Tuhan tidak lain adalah supaya kita semuanya selamat, supaya kita semua di dalam Kristus, berkat wafat dan kebangkitan Kristus, kita memperoleh hidup yang baru, dan kita pun juga membangun hidup yang baru berdasarkan sabda Tuhan ini. Maka marilah dalam Ekaristi ini kita bersama-sama mohon rahmat Tuhan, supaya kita selalu peka akan sabda Tuhan melalui kitab suci, tapi juga melalui bisikan Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing, melalui suara hati kita yang senantiasa menuntun kita untuk berbuat yang baik dan menghindari yang jahat. Dengan mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan suara hati kita, mengikuti tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita, maka saya yakin kita sungguh akan menjadi murid-murid Kristus yang sejati, yang setia untuk melaksanakan sabdanya, melaksanakan kehendaknya, yaitu mengasihi Allah dan juga sekaligus mengasihi sesama. Maka di dalam masa Prapaskah ini, kita juga diajak dengan aksi puasa pembangunan untuk bersama-sama berbagi kepada sesama melalui kotak APP, melalui amplop yang sudah dibagikan, amplop APP. Itu semua adalah jadi sarana bagi kita untuk berbagi dengan sesama. Bagaimana kita di dalam hidup itu tidak lain adalah untuk berbagi. Berbagi berkat Tuhan kepada sesama, khususnya mereka yang lemah, yang miskin, yang kekurangan, yang membutuhkan uluran bantuan dan pertolongan kita. Maka malah kita dalam masa Prapaskah ini kita buka hati kita terhadap sabda Tuhan, kehendaknya, dan juga dengan semangat berbagi, dengan kemurahan hati, semoga kita pun juga bisa membagikan kebahagiaan kita itu kepada sesama, mereka yang membutuhkan, sehingga kita sungguh bisa menghayati masa Prapaskah dengan baik. Dan kita pun nantinya pada masa Paskah kita sungguh siap untuk merayakan Paskah kebangkitan Tuhan dengan sukacita yang penuh. Dengan begitu hidup kita pun menjadi selaras dengan kehendak Tuhan sendiri, dan kita sungguh bisa menghayati sebagai murid-murid Kristus di masa penuh rahmat, masa Prapaskah ini. Kita semakin diteguhkan untuk semakin mampu mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya, semakin mampu bermurah hati, berbagi berkat dengan sesama.
Semoga Tuhan memberkati usaha kita semua selanjutnya. Amin.